bahwa tanda orang itu terpelajar adalah tampak kematangan dan kedewasaan dia di dalam beragama. Makanya orang itu kalau tampak dewasa, tampak matang di dalam beragama, itu menandakan dia itu seorang berilmu. Dan sebaliknya, kalau seorang itu tidak menunjukkan kematangan dan kedewasaan meskipun memiliki gelar berenteng, keilmuan secara teoritik Masya Allah mendalam, dan yang tidak kalah pentingnya gelar-gelar baik akademik maupun sosial itu mentereng, nggak ada gunanya. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu mendatangkan ketakutan kepada Allah. Makanya barang siapa yang tambah ilmunya tidak tambah takutnya kepada Allah, maka tidak tambah kecuali kesesatan, penyimpangan, dan murka dari Allah. Dan supaya ilmu itu menjadikan kita itu matang dan dewasa, simpel diamalkan. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Jadi ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah. Apalagi kita sebagai seorang pendakwah. Apalagi kita sebagai seorang suri tauladan. Jangan sampai kita itu seperti yang dikatakan Rasulullah. Mathalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'u an-nasa wa tahrik nafsaha. Jadi perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kepada manusia, melupakan dirinya sendiri itu seperti lilin, seperti qatilah, membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Apalagi gelar ustadz, gelar kiai, gelar apapun, hanya untuk menaklukkan akal-akal awam manusia supaya mengultuskan kepada dirinya, menaklukkan perasaan-perasaan dia supaya kagum, sehingga timbul karismatik di dalam dirinya yang palsu. Bukan itu yang dicari di dalam dakwah. Makanya Rasulullah menegaskan juga, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan Muhammad, inilah jalanku, hadhihi sabili, aku mendakwahkan kepada Allah dengan al-ilmu wal yaqin, al-basirah. Makanya orang yang berdakwah tanpa ilmu itu perusaknya lebih besar daripada memperbaikinya. Karena segala sesuatu itu, kerangka agama itu selalu dibangun di atas ilmu. Makanya terutama tauhid Allah tegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dalam hal apapun. Makanya qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Jawabannya nggak mungkin sama. Makanya antum semua jangan ada kegagalan di dalam berilmu, kegagalan di dalam bermajlis. Apa itu? Mencari ilmu hanya menunaikan dan menggugurkan kewajiban lembaga. Tidak. Mencari ilmu seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya ketika ditanya, wahai bapakku, kenapa kita itu mencari ilmu? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Karena jadi orang bodoh itu nggak enak. Paham tum? Halo, tes. Gimana? Paham tum?
Kayak gitu. Dan antum jangan melihat level antum, status antum. Karena Masya Allah alim ulama di kalangan Islam dari zaman dahulu sampai sekarang itu didominasi orang-orang yang tidak berstatus sosial yang menggiurkan. Orang-orang yang bukan status sosialnya itu mentereng, tidak. Bahkan Abdullah ibnu Abi Rabah itu budak. Al-Hasanul Basri itu anaknya budak. Muhammad ibnu Sirin itu bapak ibunya adalah budak. Bahkan ulama-ulama yang menjadi dasar utama nyebarnya Islam sampai Nusantara ini adalah mereka adalah orang ajam. Jadi antum harus semangat mencari ilmu. Terutama al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan apa yang telah dikatakan oleh sahabat. Baik. Sekarang kita memasuki bab di mana kadang-kadang tidak sedikit yang bertanya, Ustadz, apakah ada sholat qabliyah dan ba'diyah Jum'ah? Dan gitu. Apakah sama qabliyah ba'diyah sunnahnya itu seperti duhur? Nah, ini kita jawab di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian salat Jumat, maka hendaklah salat setelahnya 4 rakaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah, di dalam bab as-salatu ba'dal Jum'ah, babnya bab salat setelah Jum'ah. Dari jalan Khalid ibnu Abdullah dan Suhail bin Abi Salih an abihi an Abu Hurairah bi marfu'a. Hadirin sekalian, dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan sementara bahwa adanya sholat ba'diyah setelah Jum'ah. Baik, kita ingin jelaskan lebih sederhana lagi. Dikatakan qabliyah dari kalimat qablun, yaitu apa? Sebelum. Maka sholat sunnah yang dilakukan sebelum wajib itu namanya qabliyah. Kemudian ba'diyah adalah setelah dari kalimat ba'dun. Karena artinya setelah, artinya sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajib itu namanya ba'diyah. Kalau hari-hari biasa itu jumlahnya maksimal 12. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa lailatin isna ashrata raq'atan tatawwu'an min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat sehari semalam sunnah bukan wajib, 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Makanya antum jangan lamcing habis salam pelencing, ya. Jadi sholat seperti cacing keinjek, kroket terus setelah itu apa? Ngilang. Makanya imam dianjurkan setelah salam itu menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Ke jamaah. Supaya membantu makmumnya, membantu rakyatnya, supaya tahu kondisi rakyatnya yang diimaminya. Ya, minimal selama kita itu zikir yang sunnah muakkad itu, kecuali ada satu urusan yang sangat emergensi. Antum habis sholat salam, masya Allah dapat kabar
Orang tua antum masuk rumah sakit, udah langsung keluar, nggak apa-apa. Salam keluar. Tapi dalam kondisi normal, antum sholat dulu, tunggu dulu. Karena ba'diyah 12 itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, berapa? 8. 2 rakaat setelah isya, berapa? Berarti 10. Nas, 2 rakaat sebelum subuh. Adapun qabla al-maghrib, ya qabla al-asr, sebelum maghrib, sebelum asar, itu boleh sunnah, ini solat sunnah, tapi tidak dikuatkan, ghairu mu'akkadah. Hanya sekedar silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi yang 12 itu ditekankan, sangat dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kecuali safar. Kalau safar pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2, yaitu 2 rakaat fajar sama sholat witir. Nah ini sekarang permasalahannya, kalau Jumat bagaimana? Kalau sebelumnya menurut pendapat yang kuat, yang sahih, tidak ada qabliyah. Adapun di sana ada suatu asar di mana Abdullah ibnu Umar itu sholat panjang sekali sebelum Jum'ah. Apakah ini menjadi dalil qabliyah? Menurut pendapat jumhur ulama tidak, karena Abdullah ibnu Umar bukan sholat rawatib qabla al-Jum'ah, tetapi sholat sunnah mutlak. Makanya kalau antum masuk masjid, umpamanya datang, Masya Allah, mubakir, waktu awal jam 10, antum sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak ada namanya, tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai kapok. Yang penting tidak di dalam waktu 5. 2 ini makruh, 3 haram. Yang haram pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Ini haram karena tasyabbuh dengan non-muslim. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi setelah asar, setelah subuh, makruh. Kenapa? Karena 2 waktu ini potensi untuk kita melakukan sholat pas matahari terbenam terbit. Antisipasi supaya tidak melakukan itu dicegat oleh apa? Larangan sholat setelah asar, supaya nggak sholat pas matahari terbenam. Setelah subuh, supaya tidak sholat pas matahari terbit. Itu alasannya. Selain itu silahkan. 2 salam. Bahkan Harun ar-Rasyid itu khalifah pada zaman Abbasiyah yang paling terkenal, itu sholat mutlaknya 1 hari sampai 500 rakaat. Imam Ahmad juga sama. Ya. Habis itu antum sholat, sudah puas dengan sholat sunnah mutlak, itu baca Al-Quran. Entah rutinitas baca Al-Quran kita atau membaca surat Al-Kahfi, karena sangat dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi pada waktu hari Jum'ah. Nah, sholatnya berapa sebelum yang dikatakan mutlak tadi? Terserah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah Rabi'ah ini mantan pembantunya Rasulullah. Subhanallah. Suatu ketika main ke rumahnya Rasulullah, kemudian mau pulang. Rasulullah menawarkan, wahai Rabi'ah, mau diberikan oleh-oleh apa? Mau pengen apa? Ibarat kasarnya seperti itu. Kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma 1 aja ya Rasulullah, mohon. Bisa jadi pembantunya Rasulullah di surga nanti. Oh, Masya Allah, berarti 1 surga. Apakah surga yang begitu mulia, begitu tinggi, tinggal bersama Rasulullah gratisan? Tidak. Tanpa keluar keringat? Enggak. Maka Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak solat. Karena sujud di situ maknanya adalah memperbanyak apa? Solat. Nah, setelahnya di sini arba'an. Kalau kita lihat teksnya di sini, hendaknya perintah ba'daha arba'an, salat 4 rakaat.
Tetapi kalau kita compare dengan hadis yang lainnya, man kana minkum musalliyan, barang siapa yang ingin sholat di antara kalian ba'dal jum'ah, setelah Jumat, falyusalli arba'an, hendaknya sholat 4 rakaat. Di sini anjuran tersebut menurun tingkatannya menjadi istihbab, dianjurkan, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita komparasikan juga dengan sekalian hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah sholat di rumah setelah Jumat 2 rakaat. Nah, ini berarti ada riwayat yang dimana Rasulullah mengatakan secara qaulan 4 rakaat. Ada riwayat secara fi'lan perbuatan, kalau tadi ucapan 4 rakaat, fi'lan perbuatan sholat 2 rakaat di rumah. Bahkan Abdullah ibnu Umar juga melakukan itu. Makanya di sini digabung karena dua-duanya sahih. Nah, di dalam proses penggabungan dua riwayat, di mana satu riwayat Rasulullah menganjurkan sholat setelah Jumat 4 rakaat, satunya 2 rakaat, maka muncul pendapat seperti ini. Satu, Abdullah ini Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim mengatakan dua riwayat tersebut bisa kita gabungkan dan dua-duanya bisa diamalkan dengan cara kalau sholat di masjid 4 rakaat, kalau sholat di rumah 2 rakaat. Tadbiqan lil hadisain, untuk menerapkan dua hadis tersebut, bagi siapa saja yang ingin sholatnya di masjid maka 4 rakaat, barang siapa yang ingin sholatnya di rumah 2 rakaat. Kenapa itu ini seperti itu? Karena untuk memotivasi seseorang sholat di rumah, diringankan. Karena mungkin berat, karena belum tentu orang nanti setelah sampai rumah bisa sholat. Kerepotan ini, kesibukan itu, bahkan kadang-kadang sampai di rumah ya wudunya batal, berat lagi untuk wudu. Maka di sini ada banyak rintangan. Di dalam rangka memotivasi seseorang untuk sholat di rumah, diringankan pilihannya 2 bukan 4. Apalagi Rasulullah mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seseorang yang paling terbaik adalah di rumah kecuali yang wajib. Kalau wajib di mana? Di masjid, kecuali bencong. Kalau sekarang merasa laki-laki ya, nggak usah diperiksa. Ya toh? Kita tidak juga ngelihat dandanannya. Pokoknya yang laki-laki datang ke masjid. Nah, jadi sholat, wah saya kayaknya nggak bisa pulang, atau saya memang ngantor, habis sholat Jumat ngantor. Bagaimana caranya? Antum sholat di masjid 4 rakaat. Tapi kalau ada potensi pulang, apalagi Jumat itu libur, antum sholat di rumah, di dalam rangka untuk pertama, sholat di rumah memakmurkan rumah dengan berbagai macam amaliyah yang bisa menjauhkan rumah kita dari syaitan dan mendekatkan malaikat. Karena Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Layaknya kuburan, antum lihat kuburan. Nggak ada zikir, nggak ada sholat, nggak ada baca Al-Quran. Apalagi Rasulullah mengatakan ketika dibacakan suratul Baqarah, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Masya Allah. Nah, sekarang terakhir sebelum kita buka tanya jawab, pelaksanaannya arba'an itu sekali salam dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud kalau sekali salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nih, sebagian ulama macam seperti Ahlur Ra'yi, Ishaq ibnu Rahawai atau Rahuyah dan yang lainnya mengatakan bahwa sholat 4 rakaat ini langsung 1 tasyahud, 1 salam. Antum? Siapa tadi? Pendapat siapa, bos? Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Muhammad Asy-Syaukani, sahib Nailul Autar. Jadi orang bisa langsung sholat 4 rakaat.
Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir tasyahud. Langsung salam. Atau yang kedua, sholat dengan cara 1, 2, Fatihah dan surat, kemudian tasyahud. Kemudian berdiri lagi, ketiga, keempat, tasyahud lagi. Jadi persis seperti sholat duhur sama asar sama isya. Tapi karena siang tidak dikeraskan bacaannya. Ini tata cara bagi ulama yang berpendapat sholat 4 rakaat itu langsung. Bisa 2 tasyahud, bisa 1 tasyahud. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhurul ulama, kebanyakan ulama tetap 2 salam 2 salam. Alasannya karena di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Az-Zailai di dalam kitab Nasbur Raya. Rasulullah mengatakan salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang itu cara mengerjakannya 2 salam 2 salam. Jadi berarti cara mengerjakan sholat sunnah baik malam maupun siang, siang atau malam gimana? 2 salam 2 salam, termasuk setelah Jumat tadi. Dan ini pendapat yang rajih, yang kuat, meskipun kalau seandainya antum lihat orang sholat 4 rakaat sekali salam, antum jangan salahkan apalagi sesatkan. Wah, itu aliran sesat. Jangan. Karena ini masalah khilafiyah, ini masalah furu'iyah, ini masalah mengenal kelonggaran, fleksibilitas di dalam agama Islam. Jadi barang siapa yang melihat orang sholat 2 salam 2 salam, itu adalah suatu praktek yang didasarkan atas dalil. Ada orang yang sholat 4 salam, itu juga praktek yang dikuatkan oleh ijtihad para ulama. Tetapi kalau kita disuruh milih, pendapat yang rajih yang kuat adalah 2 salam 2 salam, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan siang, siang dan malam itu 2, maksudnya 2 salam 2 salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.